Bayangkan seorang gadis obes sederhana yang setiap hari dipandang sebelah mata oleh para karyawan. Hingga suatu hari, di hadapan seorang milioner asing, ia tiba-tiba berbicara lancar dalam bahasa Jerman. Semua orang syok. Identitasnya mulai dipertanyakan. Ternyata, rahasia besar tersembunyi di balik dirinya. Sebuah rahasia yang mampu mengubah takdir banyak orang. Jangan lewatkan cerita ini sampai akhir, karena twist yang akan terungkap sungguh di luar dugaan. Sebelum kita mulai, dukung video ini dengan tekan tombol like, agar semakin banyak orang mendapat pelajaran berharga. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas berlipat oleh Allah. Setiap pagi, suara langkah kaki Rani menyusuri lorong kantor terdengar lebih dulu dibanding siapapun. Ia datang paling awal, sebelum pegawai datang dengan kemeja rapi dan wajah berminyak oleh skincare mahal. Tangan mungilnya menggenggam sapu dan lem kain kusam, bersahabat dengan debu, noda kopi, dan toilet pria yang tak pernah benar disiram. Rani hanya OB. Itu saja sudah cukup alasan bagi banyak orang untuk tak benar-benar memandang matanya. Namun, di balik tubuh kecil dan wajah teduh yang selalu tertunduk itu, tersimpan luka yang tak kasat mata. Luka yang tiap hari disiram dengan ejekan dan tatapan menghina. Jangan lupa pel bagian bos besar, ya. Tapi jangan sampai kamu tinggalin bekas jejak kampung di sana. Ucap salah satu staf perempuan sambil tertawa kecil bersama teman-temannya. Rani diam, tak melawan. Ia sudah terlalu sering diperlakukan seperti debu yang ia bersihkan. Setiap pagi ia bersalaman dengan satpam tua di gerbang, bukan karena formalitas, tapi karena hanya si satpam yang memandangnya sebagai manusia. Rani akan tersenyum kecil, lalu masuk membawa beban hidup yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Hidup baginya adalah tentang bertahan, bukan bersinar. Di pantry, ia tak pernah berani merebus air untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk sekadar menghirup aroma teh celup pun ia merasa tak pantas. Karena pernah, suatu hari saat ia menyentuh dispenser, ada pegawai pria berseru, jangan dipegang sama OB dong, entar airnya jadi anyir. Seisi ruangan tertawa puas. Sejak saat itu, Rani tak pernah lagi mendekati dispenser kecuali untuk mengisi galonnya saat diminta. Namun semua penghinaan itu tak membuatnya mengeluh. Dalam sunyi, ia justru rajin mencatat sesuatu di buku kecil miliknya. Kata-kata asing, simbol-simbol aneh, kadang seperti mantra yang tak dimengerti siapapun. Tapi bagi Rani, itu bukan mantra. Itu adalah kenangan. Kenangan dari kehidupan yang dulu pernah ia jalani, sebelum semuanya hancur karena satu kejadian yang tak pernah ia ceritakan. Sore hari, saat pegawai pulang dengan wajah puas setelah bergosip dan duduk nyaman di kursi empuk, Rani masih berkutat dengan sapu dan pel. Kantor yang tadinya ramai berubah senyap. Hanya suara kipas angin dan detak jam tua di dinding yang menemani Rani menyelesaikan tugasnya. Seringkali, ia menyeka air mata diam-diam sambil membersihkan meja yang beberapa jam lalu digunakan untuk mencaci dirinya. Tapi ada satu hal yang tak pernah mati dalam hatinya. Harapan. Harapan bahwa suatu hari, dunia akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Bahwa dirinya bukan sekadar gadis OB yang disuruh-suruh dan dihina tanpa henti. Ia tahu, hidup sedang mengujinya. Ia percaya, Allah menyaksikan setiap sabarnya, setiap air mata yang ia tahan, dan setiap kehinaan yang ia telan dalam diam. Di ruang cleaning service yang sempit, ia menggantung sepotong baju lama yang sangat berbeda dari seragam OB-nya. Baju yang pernah ia kenakan di negeri yang jauh, tempat orang menghargainya bukan karena status, tapi karena kecerdasan. Tapi itu dulu. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah menyimpannya sebagai pengingat bahwa ia bukan siapa yang orang pikirkan. Hari itu, seperti biasa, ia pulang lewat pintu belakang. Melewati parkiran tempat mobil-mobil mewah berjajar seperti pameran gengsi. Di sana, seorang pegawai baru nyaris menabraknya dengan motornya. Astaga! Lain kali lihat-lihat dong kalau jalan. Dasar OB kampung. Rani menunduk. Meminta maaf meski bukan salahnya. Lalu ia berjalan menjauh, menatap langit yang mulai kelabu. Hujan turun perlahan, membasahi wajahnya yang dingin. Tapi tak ada air mata yang keluar.
Ia sudah terlalu terbiasa menangis dalam hati. Di ujung jalan, Rani berhenti. Ia membuka buku kecil itu lagi. Di halaman tengahnya, tertulis satu kalimat dalam bahasa asing. Ia bacakan pelan, tanpa suara. Matanya menerawang jauh. Kalimat itu adalah pesan terakhir dari ibunya sebelum berpulang. Pesan yang selama ini jadi alasan kenapa ia terus bertahan meski dunia terus menghancurkannya. Satu langkah lagi, pikirnya. Akan ada waktunya semua berubah. Dan hari itu akan segera datang. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Udara seakan lebih tegang. Meja-meja dibersihkan 2 kali lebih cepat. Parfum disemprotkan berkali-kali. Bahkan tisu toilet diganti dengan yang bermotif bunga. Semua sibuk. Bukan karena audit atau deadline. Tapi karena hari ini, seorang tokoh penting akan datang, Herr Klaus von Richter, milioner asal Jerman yang kabarnya akan menjadi investor utama perusahaan ini. Dari balik sudut pantry, Rani memperhatikan kegaduhan itu sambil merapikan botol sabun cuci tangan. Ia bisa mendengar dengan jelas para staf wanita membahas penampilan mereka. Aku harus pakai heels tinggi hari ini. Siapa tahu dia suka cewek lokal. Ujar salah satunya sambil tertawa kecil. Rani menunduk, mencoba menyembunyikan senyum pahitnya. Bukan karena iri, tapi karena ia tahu sesuatu yang orang-orang itu tidak tahu. Hari itu juga, untuk pertama kalinya, semua OB diwajibkan mengenakan seragam baru yang disetrika rapi dan sepatu bersih. Rani memakainya tanpa banyak tanya. Meski hatinya bertanya-tanya kenapa kedatangan seorang tamu asing bisa membuat semua orang berubah 180 derajat. Bahkan toilet pria yang biasanya berantakan pagi hari, kini wangi seperti spa. Sekitar pukul 10, suara deru mobil mewah terdengar dari depan gedung. Semua pegawai, termasuk manajer dan direktur utama, berdiri berjejer menyambut. Rani berdiri jauh di belakang, memeluk ember pel di samping ruang cleaning service. Tak satu pun yang mengajak dirinya ikut berdiri di barisan. Tapi itu sudah biasa. Ia sudah hafal bahwa tempatnya selalu berada di luar lingkaran. Mobil berhenti perlahan. Seorang pria tinggi, berambut pirang dengan jas abu-abu elegan turun dengan anggun. Langkahnya tenang namun berwibawa. Ia tak banyak senyum, tapi matanya tajam menelusuri sekitar. Itulah Herr Klaus von Richter. Nama yang belakangan ini sering disebut-sebut sebagai penyelamat masa depan perusahaan. Sambutan berlangsung hangat, tapi penuh basa-basi. Manajer marketing berbicara dalam bahasa Inggris seadanya, terbata-bata dan penuh gugup. Klaus hanya mengangguk, mencoba sopan. Sementara di belakang, Rani mengamati dengan mata yang tak berkedip. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdesir. Bukan karena kekayaan Klaus, tapi karena bahasa asing yang digunakan tadi terasa begitu akrab di telinganya. Terlalu akrab hingga mengusik sesuatu dalam dirinya. Ketika rombongan berjalan masuk ruang presentasi, Rani segera bergerak membersihkan ruang VIP satu lantai di atas. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mengarahkannya menuju sebuah titik pertemuan yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam ruang VIP, suasana hening. Klaus memandangi dinding-dinding dengan ekspresi datar. Ia duduk sebentar, lalu berdiri lagi. Di tangannya, ada sebuah map berisi dokumen investasi yang belum ia tanda tangani. Beberapa staf sibuk mondar-mandir menyiapkan minuman. Rani masuk pelan-pelan, menyapu sisa air di lantai yang menetes dari AC. Tak ada yang memedulikannya. Mereka menganggap Rani hanya latar belakang dalam panggung besar yang sedang mereka persiapkan. Tapi kejadian tak terduga terjadi begitu cepat. Seorang staf wanita ceroboh menjatuhkan tumpukan dokumen ke lantai. Kertas-kertas berserakan. Sebagian bahkan tergeser ke bawah meja. Klaus menunduk dan terlihat sedikit terganggu. Staf itu panik, memanggil temannya yang lain, tapi bingung membaca isi dokumen yang tertulis dalam bahasa Jerman seluruhnya. Ini filenya yang mana ya? Semuanya bahasa. Apa ini? Bisik si staf panik. Tak ada yang paham. Tak satu pun dari mereka bisa membaca tulisan di sana. Semua terlihat gugup, takut membuat kesalahan fatal di hadapan Klaus. Saat itulah, Rani yang sedang memungut tisu basah tiba-tiba bergerak cepat. Dengan sopan, ia membungkuk,
mengambil lembaran yang berada di bawah kaki kursi Klaus, lalu mengurutkan kembali halaman-halaman yang berserakan dengan cekatan. Tangan mungilnya tak gemetar. Dan dengan suara pelan namun jelas, ia berkata dalam bahasa Jerman yang fasih, Diese Seiten gehören zu Abschnitt 3. Das hier ist die endgültige Version des Vertragsentwurf. Semua orang membeku. Klaus menoleh cepat. Matanya membesar. Was haben Sie gerade gesagt? Tanyanya heran. Rani menatap langsung matanya, lalu menjawab dengan tenang. Ich sagte, das hier ist der endgültige Vertragsentwurf, Herr Richter. Ruangan yang tadinya penuh kepanikan kini berubah jadi keheningan yang menusuk. Tak ada yang bicara. Semua mata tertuju pada Rani, gadis OB berseragam lusuh, yang selama ini dianggap tidak bisa lebih dari sekadar menyapu lantai. Tapi hari ini, ia baru saja bicara bahasa Jerman, dengan pelafalan sempurna. Lebih lancar dari siapapun di ruangan itu. Klaus tersenyum tipis. Senyum pertamanya hari itu. Interessant, gumamnya. Lalu menatap Rani lebih dalam, seolah baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dan detik itu juga, seluruh isi ruangan sadar, bahwa gadis yang selama ini mereka injak martabatnya, menyimpan sesuatu yang bahkan tak bisa mereka pahami. Ruangan itu sunyi. Udara seakan menahan napas. Sejak Rani mengucapkan kalimat dalam bahasa Jerman tadi, tidak satu pun suara terdengar. Bahkan detak jam di dinding pun terasa seperti berhenti berdetak. Semua mata tertuju padanya. Namun bukan dengan rasa hormat, melainkan kebingungan yang menyakitkan. Gadis OB? Bahasa Jerman? Apakah barusan mereka tidak salah dengar? Klaus masih memandang Rani dengan pandangan tajam, namun bukan ancaman. Matanya seolah sedang membaca sosok di depannya, mencoba membongkar lapisan demi lapisan misteri yang selama ini tersembunyi. Ia melangkah pelan, mendekat ke arah Rani, membuat semua staf mendadak tegang, terutama manajer HR yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di balik sosok OB perempuan itu. "Sie sprechen fließend Deutsch?" Tanya Klaus perlahan. Rani mengangguk pelan, lalu menjawab, "Ich habe in Berlin studiert, Herr Richter." Jawaban itu seperti gemuruh petir di siang bolong bagi orang-orang yang mendengarnya. Sontak, manajer marketing yang tadi gugup bicara dalam bahasa Inggris langsung menunduk, malu. Staf lainnya saling pandang. Mulut mereka terkatup tapi matanya sibuk bertanya-tanya. Sementara direktur utama mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, apapun yang baru saja terjadi, akan mengubah dinamika di perusahaan ini. Rani sadar, tindakannya barusan seperti menusuk balon diam-diam. Ia tak bermaksud mencolok, apalagi menghinakan siapapun. Tapi ia juga tak bisa membiarkan dokumen penting itu tercecer begitu saja tanpa penjelasan yang tepat. Lagi pula, jika bukan dirinya, siapa lagi yang akan membantu dalam situasi genting itu? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Klaus tertawa kecil. Tawa ringan namun tulus. Ia menepuk pelan bahu Rani, lalu berkata, "Gut gemacht, Fraulein." Dan setelah itu, ia kembali ke kursinya dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi justru itulah yang membuat semua orang makin gugup. Setelah Klaus meninggalkan ruangan untuk melihat lokasi produksi, bisik-bisik mulai terdengar. Gila, dia bisa bahasa Jerman. Jangan-jangan dia pura-pura jadi OB. Atau jangan-jangan dia lagi menyamar. Ah, mana mungkin. OB tetap aja OB. Komentar demi komentar bertebaran seperti beling yang diinjak tanpa alas kaki. Rani tetap diam, menyapu lantai dengan tangan yang mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, hari ini bukan akhir dari penderitaannya. Hari ini justru awal dari babak baru, yang lebih rumit dan berliku. Ia tak pernah berniat menarik perhatian. Ia hanya ingin bekerja, hidup, dan menunaikan tanggung jawab yang ia emban dalam diam. Namun sayangnya, kebaikan di dunia ini kadang disalahartikan sebagai ancaman oleh mereka yang hatinya penuh ketakutan. Di ruang cleaning service yang sempit, Rani duduk sendiri. Di depannya, selembar kertas kecil bertuliskan kalimat Jerman yang dulu ia hafal di bangku sekolah. Kalimat itu adalah kutipan dari salah satu dosennya di Berlin, seorang profesor tua yang pernah berkata padanya,
Kadang dunia menundukkanmu hanya untuk melihat apakah kau akan bangkit tanpa menyimpan dendam. Dan hari ini, kutipan itu terasa begitu nyata. Tak lama kemudian, kepala HR masuk ke ruang cleaning service dengan senyum kaku. "Rani, bisa bicara sebentar?" tanyanya. Rani berdiri, menunduk sopan. "Iya, Bu." Mereka duduk berhadapan. Si kepala HR mulai dengan basa-basi, menanyakan kabar, lalu langsung menyentuh inti pembicaraan. "Kamu tadi ngomong bahasa Jerman, ya? Dari mana kamu bisa?" Rani menjawab jujur, dengan suara tenang. "Saya dulu kuliah di Berlin, Bu. Tapi karena suatu hal, saya pulang dan belum bisa melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Makanya saya kerja di sini." Si HR tampak tidak puas. "Kuliah di Berlin? Jurusan apa?" "Interkultural Communication." Mendengar jawaban itu, si HR terdiam. Ia tahu, jurusan itu hanya bisa diakses mereka yang benar-benar punya kapasitas akademik tinggi dan latar belakang kuat. Tapi bagaimana bisa? Seorang gadis OB lulusan Jerman? Apa yang salah? Akhirnya ia hanya berkata, "Oke, saya mengerti. Tapi tolong, lain kali, jangan terlalu menonjol. Nanti ada yang salah paham." Ucapan itu menusuk lebih tajam dari hinaan manapun. Jangan terlalu menonjol? Rani bukan sedang berusaha menonjol. Ia hanya membantu. Tapi tampaknya, di dunia ini, kebenaran pun bisa dianggap ancaman. Apalagi jika datang dari sosok yang tak dianggap siapa-siapa. Rani menunduk. "Baik, Bu." Dan malam itu, ia pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Di sepanjang jalan, suara tawa dan gunjingan hari itu terngiang di telinganya. Tapi ia genggam buku kecilnya lebih erat. Ia tahu, Allah sedang menyiapkan sesuatu. Ia tak tahu kapan waktunya, tapi ia yakin, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada sabar yang tak dibayar mahal oleh semesta, terutama jika sabar itu disaksikan oleh Allah langsung dari langit. Keesokan harinya, suasana kantor berubah drastis. Senyap tak nyaman menyelimuti tiap lorong, seolah ada bayangan yang menguntit di balik senyum para pegawai. Mereka berjalan sambil berbisik, menyelipkan pandangan ke arah sudut ruangan tempat Rani biasa membersihkan kaca dan menyapu karpet. Jika sebelumnya Rani nyaris tak dianggap, kini semua mata menaruh perhatian padanya, bukan karena kagum, tapi karena tak percaya. Katanya kuliah di Jerman? OB bisa kuliah di luar negeri? Jangan-jangan itu cuma ngaku-ngaku aja. Celetuk salah satu staf keuangan, Nadia, saat coffee break. Mana mungkin? Pasti ada yang disembunyiin. OB mana bisa ngomong Jerman kayak native? Mungkin dia pura-pura. Bisa jadi mata-mata. Timpal Dita dari bagian administrasi. Matanya menyipit curiga. Suasana semakin keruh ketika beberapa staf senior mulai merasa terancam. Terutama Pak Bayu, kepala divisi operasional. Selama ini, ia bangga menjadi satu-satunya pegawai yang menguasai bahasa asing, meskipun hanya setingkat percakapan bisnis bahasa Inggris. Kini, semua anggapan itu hancur hanya dalam beberapa detik setelah seorang OB gadis muda bicara dengan elegan dalam bahasa yang bahkan tak mereka pahami. Lebih parah lagi, rumor mulai merebak. Ada yang mengatakan Rani dulunya anak orang kaya yang bangkrut. Ada pula yang bilang ia sebenarnya utusan rahasia dari investor untuk menyamar dan menilai kelayakan perusahaan. Bahkan, beberapa orang menyebarkan isu kotor bahwa Rani punya hubungan khusus dengan Herr Klaus. Semua itu hanyalah hasil racun yang diracik dari iri hati. Rani tidak pernah menjelaskan lebih dari yang ditanya. Tapi diamnya itu justru ditafsirkan sebagai kesombongan oleh mereka yang hatinya penuh prasangka. Hari itu, saat istirahat siang, Rani duduk sendiri di ruang cleaning service. Nasi bungkus di tangannya tak disentuh. Ia hanya menatap tembok kosong di depannya. Matanya tak fokus. Bukan lapar yang membuatnya tak makan, tapi rasa sesak yang membungkus dadanya sejak pagi. Ia mendengar semuanya, dari gunjingan yang samar, hingga tawa sinis yang mereka kira tidak sampai ke telinganya. Saat ia keluar untuk membersihkan kaca depan, dua staf wanita pura-pura menabraknya. Maaf ya, nggak lihat. Tapi kamu hati-hati ya, Rani."
Di sini tuh banyak mata yang lihat. Ujar Nadia dengan senyum palsu. Dita menimpali sambil menyisir rambut. Iya, kamu jangan terlalu sok pinter deh. Nanti malah bikin orang salah paham. Obe tetap obe, ya. Kata-kata itu lebih tajam dari pecahan kaca yang baru saja Rani bersihkan. Namun Rani tidak menjawab. Ia menunduk dan meneruskan pekerjaannya. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa, memohon agar hatinya tetap kuat dan lisannya tetap dijaga. Ia tahu, membalas hanya akan membuatnya jatuh ke level yang sama dengan mereka. Tapi bukan berarti ia tidak terluka. Ia hanya menahan luka itu, menguncinya rapat-rapat di balik senyum kecil dan kerja keras yang tidak pernah ia kurangi sedikit pun. Di sisi lain, Direktur Utama mulai merasa tak tenang. Malam sebelumnya, ia mendapat laporan bahwa Herr Klaus menanyakan detail lebih lanjut tentang Rani. Siapa dia, dari mana latar belakangnya, dan mengapa ia bisa berada di posisi OB. Laporan itu membuat wajah Direktur pucat. Ia ingat nama belakang Rani. Ia ingat kasus lama yang ia pikir sudah terkubur sejak 10 tahun lalu. Namun ia tak ingin buru-buru menyimpulkan. Ia memilih menunggu dan mengawasi. Tapi ia juga mulai memerintahkan HR untuk menggali lebih dalam soal latar belakang gadis itu. Ia tak ingin tiba-tiba posisinya digeser hanya karena masa lalu yang dulu pernah ia injak dengan penuh keserakahan. Menjelang sore, Rani kembali membersihkan ruang rapat. Di sana, ia melihat sisa presentasi Herr Klaus, coretan tangan dalam bahasa Jerman, catatan kecil, dan sebuah peta strategis. Ia tak bermaksud mencampuri, tapi sekali lagi, bahasa asing itu terasa seperti sahabat lama yang datang menyapa. Ia tak tahan untuk tidak membaca sekilas. Tanpa sadar, ia melafalkan salah satu kalimat di kertas itu dengan suara sangat pelan. Namun ternyata, Klaus baru saja masuk kembali ke ruangan itu. Ia mendengar suara lembut Rani membaca dokumennya, dan tersenyum kecil. Du hast einen sehr klaren Akzent. Hast du lange in Deutschland gelebt? Tanyanya sambil menutup pintu perlahan. Rani sedikit terkejut, lalu menjawab sopan. 6 Jahr, Herr Richter. Ich war ein Stipendiat. Klaus mengangguk pelan. Ich wusste es, gumamnya. Tapi kenapa kamu ada di sini, bekerja seperti ini? Rani hanya tersenyum getir. Kadang hidup membawa kita ke jalan yang tak kita minta, tapi harus kita jalani. Saya hanya berusaha bertahan. Klaus menatapnya dalam-dalam. Tapi saya tak percaya keberadaanmu di sini sekadar kebetulan. Ada yang lebih besar dari ini semua. Saya akan mencari tahu. Rani menunduk. Kali ini bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai diguncang oleh perasaan yang sudah lama ia kubur. Harapan. Harapan bahwa mungkin Allah tidak pernah meninggalkannya. Mungkin justru selama ini Allah sedang menuntunnya, hanya saja lewat jalan yang penuh luka dan kerikil. Dan di saat semua orang mencibir dan mencurigainya, hanya satu yang melihat nilainya. Pria asing dari jauh yang mengenal bahasa hatinya. Namun, harapan itu pun belum tentu tak berbayar. Sebab, di balik sorot mata orang-orang yang memata-matainya, ada sesuatu yang sedang direncanakan. Dan badai yang lebih besar mungkin saja sedang menunggu untuk datang menghancurkan semua yang mulai dibangun kembali oleh hati yang tabah. Sejak kejadian di ruang rapat itu, nama Rani bukan lagi sekadar bisikan di antara para pegawai. Ia telah berubah menjadi misteri hidup yang membuat semua orang di kantor resah, cemburu, sekaligus terobsesi. Bukan karena mereka kagum, tapi karena mereka takut. Takut akan ketidaktahuan mereka sendiri. Takut akan kemungkinan bahwa selama ini, mereka telah meremehkan seseorang yang mungkin jauh lebih dari apa yang tampak. Rani tak pernah menjelaskan apapun, dan diamnya justru membakar rasa ingin tahu semua orang. Semakin ia bungkam, semakin banyak tanya yang merayap di balik dinding ruangan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa gadis OB bisa menguasai bahasa Jerman? Benarkah dia hanya sekadar petugas kebersihan? Di meja resepsionis, dua karyawan terlihat membicarakan sesuatu dengan nada rendah. Aku cari namanya di Google, tapi nggak nemu. Tapi waktu aku ketik, Rani, dan Berlin, ada satu artikel jurnal yang nyebut nama serupa. Bisik Andri, staf IT yang diam-diam penasaran.
Jurnal? Maksud lo jurnal akademik? Andri mengangguk. Iya. Tapi cuma nyebut Rani Mahesa, peserta konferensi pelajar Asia di Jerman, tahun 2015. Itu doang. Tapi kalau itu benar dia, berarti kita selama ini kerja bareng sama mantan mahasiswa pintar. Sementara itu, Rani sedang membersihkan ruang pertemuan di lantai 5 ketika dua staf senior, Pak Bayu dan Ibu Diah, masuk tanpa sadar kehadirannya. Mereka mengira ruangan kosong, dan pembicaraan mereka pun mengalir begitu saja. Menurut lo, Ran itu siapa sih? OB mana bisa kuliah di Berlin? Biaya hidup aja nggak masuk akal. Gue juga mikir gitu. Jangan-jangan dia punya koneksi. Atau malah anak orang penting yang nyamar. Gawat kalau begitu. Bisa-bisa posisi kita yang terancam. Rani yang berdiri di balik sekat partisi mendengar semuanya. Dadanya sesak. Ia bukan sedang menguping, tapi kalimat-kalimat itu menusuk begitu dalam hingga sulit diabaikan. Ia menggenggam erat gagang alat pel. Tangan mungilnya gemetar. Tapi ia tak keluar. Ia tak membela diri. Ia tetap di sana, menyimak kenyataan pahit yang bahkan tidak ia minta. Sore itu, di tengah langit mendung yang menggantung, Rani duduk di bangku taman belakang kantor. Tempat itu sepi. Dikelilingi semak dan pepohonan kecil yang ditanam sebagai penghias bangunan. Di pangkuannya, buku kecil yang selama ini jadi teman setia. Ia membuka halaman tengah, lalu membacanya pelan. Ada catatan tangan milik mendiang ibunya. Jika hidup memaksamu menunduk, jangan lupa bahwa menunduk itu bukan berarti kalah, tapi sedang bersiap untuk melompat lebih tinggi. Jangan menyerah, Rani. Karena Allah Maha melihat. Mata Rani berkaca. Bukan karena sedih semata, tapi karena rindu. Ia rindu pelukan ibunya. Rindu hari-hari ketika hidup belum serumit ini. Saat semua hal belum penuh prasangka, dan ia masih bisa bicara jujur tanpa takut dihina. Tapi semua itu telah hilang, terbakar waktu dan keadaan. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Dan janji kepada almarhum ibunya bahwa ia akan tetap bertahan. Keesokan harinya, panggilan dari ruang HR kembali datang. Rani diminta hadir untuk diskusi singkat. Ia tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Ia duduk di hadapan kepala HR yang mencoba tersenyum sopan, namun aura curiga di balik senyumnya terlalu kentara. Rani, kemarin Pak Direktur sempat bertanya soal kamu, ucap wanita itu perlahan. Bukan karena apa-apa, hanya ingin memastikan kamu tidak menyimpan informasi yang bisa berdampak ke perusahaan. Rani terdiam. Kamu bilang dulu pernah kuliah di Jerman. Boleh tahu universitasnya? Dan kenapa kamu memilih bekerja sebagai OB setelah semua itu? Kalimat itu seperti menyayat luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Rani menarik napas pelan, lalu menjawab. Saya kuliah di Humboldt Universität zu Berlin. Saya masuk lewat program beasiswa. Tapi ketika ayah saya meninggal mendadak, dan ibu saya jatuh sakit, saya harus pulang. Saat itu, semua tabungan kami habis untuk biaya rumah sakit. Ibu saya wafat 2 bulan kemudian. Setelah itu, saya harus bekerja. Kepala HR tampak terdiam sesaat. Tapi bukan iba yang muncul dari wajahnya, melainkan kehati-hatian. Saya paham. Tapi tetap saja, akan lebih baik jika kamu memberitahu informasi ini sejak awal. Kita punya kebijakan kepegawaian yang cukup ketat soal latar belakang. Rani menatapnya. Saya tidak pernah menyembunyikan. Saya hanya tidak pernah ditanya. Suasana hening. Dan dalam keheningan itu, ada perasaan yang menggantung, bahwa di dunia ini, orang seperti Rani harus 2 kali lipat membuktikan dirinya agar bisa dianggap manusia. Setelah pertemuan itu, suasana di kantor semakin mencekam. Banyak pegawai yang dulu bersikap sinis, kini berpura-pura ramah. Tapi senyum mereka penuh agenda. Mereka tak lagi melihat Rani sebagai OB, tapi sebagai ancaman yang sewaktu-waktu bisa menggulingkan struktur sosial kantor mereka yang selama ini mapan. Beberapa mulai mengusulkan tes ulang latar belakang semua staf, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada penyusup di dalam tim.
Bahkan seorang supervisor terang-terangan berkata di ruang makan, "Orang pintar tuh kalau niatnya baik, pasti langsung ngomong dari awal. Kalau diam-diam gitu, biasanya ada udang di balik batu." Kata-kata itu menyebar cepat. Dan meski tidak disebut namanya, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Malam itu, Rani pulang dengan langkah pelan. Langit Jakarta sedang mendung, seperti menyimpan air mata yang tertunda. Di sudut jalan, ia berhenti di depan minimarket. Ia membeli 2 bungkus mie instan dan sebotol air mineral. Tak ada yang istimewa. Tapi di dalam hati, ia membawa beban yang tak bisa dilihat mata. Di kamar kosnya yang sempit, Rani bersujud. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memohon bukan untuk kekuatan, tapi untuk dipeluk. Oleh siapapun. Oleh siapa saja. Karena dunia terlalu kejam bagi seorang perempuan yang hanya ingin hidup jujur dengan masa lalunya. Tapi di sela tangis itu, Rani masih berbisik pelan. "Ya Allah, kalau semua ini ujian MU, aku ridha. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan arah. Karena kalau bukan engkau, siapa lagi yang bisa aku harapkan?" Sejak sesi interogasi halus di ruang HR kemarin, Rani merasa langkah kakinya di kantor terasa lebih berat. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena atmosfer yang mencekam setiap kali ia lewat. Seolah ia bukan manusia lagi, tapi sebuah teka-teki yang membuat semua orang gelisah. Tatapan mata yang dulu tak memandangnya kini berubah tajam, penuh kecurigaan dan prasangka. Senyum palsu menggantikan cemoohan terang-terangan, tapi luka yang ditimbulkan justru lebih dalam. Pagi itu, saat ia hendak mengambil alat pel di gudang belakang, ia mendapati kuncinya hilang. Dicari di seluruh rak, tidak ada. Padahal semalam ia pastikan sendiri kunci itu tergantung rapi di paku. Satu-satunya kunci cadangan ternyata disimpan oleh manajer kebersihan, yang entah kenapa hari itu tidak masuk kerja. Rani mencoba meminta bantuan ke bagian administrasi, namun Nadia hanya menjawab dengan nada tinggi. "Loh, bukannya kamu anak pinter? Masa nyari kunci aja nggak bisa?" Suara tawa menggema dari ruangan sebelah. Ia memutuskan membersihkan area dengan kain lap seadanya. Tanpa pel, tanpa alat bantu. Hanya karena satu kunci yang entah sengaja atau tidak, tiba-tiba lenyap. Siang harinya, saat sedang mengepel lorong depan ruang direktur, sekelompok staf sengaja melewati area yang baru saja ia bersihkan, dengan sepatu berlumpur. Tertawa keras. Mereka pura-pura tidak tahu. Tapi satu dari mereka sempat melirik dan berkata, "Duh, maaf ya, Mbak Kobe. Kami emang suka bikin kerjaan tambah banyak." Rani hanya menunduk. Ia pel kembali jejak sepatu itu tanpa suara. Tapi hatinya koyak. Mereka tak lagi menghina lewat kata-kata kasar. Mereka kini memilih menyakitinya lewat tindakan yang tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dibuktikan. Bentuk kekerasan yang tak meninggalkan luka fisik, tapi mencabik mental. Sore hari, di meja makan kecil dekat pantry, Rani membuka bekalnya yang sudah ia siapkan dari rumah kos. Nasi putih dengan tempe goreng dingin. Tapi sebelum sempat ia menyuap, satu gelas minuman tumpah di atas meja, mengenai bekalnya. Seorang staf pria pura-pura kaget. "Waduh, maaf banget ya, tangan saya nggak sengaja." Rani diam. Ia menyeka makanannya yang basah. Lalu menutup kotak bekalnya dengan tenang, dan berdiri. Tidak satu pun dari mereka menawarkan bantuan atau minta maaf dengan tulus. Justru terdengar bisik-bisik. "Kasian sih. Tapi Obe kok kuliah di luar negeri? Pasti ngibul." Dan sore itu, Rani pulang dalam keadaan perut kosong. Hari-hari berikutnya, tekanan makin menggila. Bukan hanya dari para staf. Bahkan cleaning tools miliknya mulai rusak. Tong sampah tempat ia biasa buang debu mendadak hilang. Deterjen pembersih yang selalu ia simpan di pojok gudang tiba-tiba habis entah kemana. Ia mencoba tetap sabar. Tapi dalam hatinya, ada titik lelah yang pelan-pelan mengikis harapan. Satu malam, setelah menyelesaikan tugas hingga pukul 8 malam, Rani turun lewat tangga darurat karena lift mati. Di anak tangga lantai 2, ia menemukan coretan di dinding. "Jangan sok pinter. Obe, pergi aja sebelum kamu jatuh."
Tulisan itu ditulis dengan spidol merah. Besar, tegas, dan menyakitkan. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini bukan lagi sekadar olok-olok. Ini ancaman. Rani duduk di anak tangga itu, memandang coretan itu lama. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena hati yang mulai tak kuat menahan. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, ia berucap pelan, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah." Keesokan paginya, entah mengapa, ia tak mampu bangun sepagi biasanya. Tubuhnya letih luar biasa. Kepala berat, tapi bukan karena sakit fisik. Jiwanya lelah. Ia merasa tak lagi punya tempat untuk berdiri. Bahkan lantai yang biasa ia pel kini seakan ikut menolaknya. Namun di antara semua luka itu, ia tahu satu hal, dia tidak boleh kalah. Bukan karena ingin membalas, tapi karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa harga dirinya bukan tergantung dari seragam atau jabatan. Ia bangkit, bersiap, dan kembali ke kantor seperti biasa. Tapi kali ini dengan langkah yang lebih pelan dan mata yang lebih tajam mengamati keadaan. Di kantor, suasana makin memburuk. Ketika ia masuk pantry, percakapan langsung berhenti. Ketika ia menyapa satpam, sang satpam membalas setengah hati, seolah takut dikaitkan dengan dirinya. Bahkan ruang cleaning service yang dulu nyaman kini terasa dingin dan sempit. Seperti jebakan. Namun justru di saat semua menjauh, ada satu orang yang kembali muncul di hadapannya, Herr Klaus. Ia datang tanpa pengawalan. Masuk ke ruang resepsionis tanpa pemberitahuan. Saat melihat Rani sedang mengelap jendela, Klaus mendekat dan tersenyum. "Fraulein Rani," sapa Klaus ramah. "Apakah kau punya waktu sebentar?" Rani tertegun. Para staf yang melihat langsung berdiri kaku. Klaus tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya datang untuk menemui Rani. Dengan pelan, Klaus berkata dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, "Saya ingin bicara, tapi tidak di sini. Nanti, setelah kerja." Rani mengangguk, perlahan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah semua penderitaan, ada cahaya kecil yang muncul di ujung terowongan panjang itu. Tapi Rani tahu, cahaya itu bisa jadi sinar harapan, atau sekadar ilusi sebelum badai yang lebih besar menerpa. Ia hanya bisa berharap, semoga semua ini bukan ujian terakhir, melainkan pintu menuju rahasia yang selama ini ditutupi takdir. Langit Jakarta menjingga ketika jam kerja berakhir. Pegawai satu persatu meninggalkan kantor. Sebagian besar masih sibuk membicarakan kehadiran Herr Klaus yang secara mengejutkan datang tanpa jadwal resmi. Tapi yang lebih membuat penasaran adalah, mengapa pria sekelas dia meminta waktu bicara khusus dengan seorang gadis OB? Rani tak langsung pulang. Ia menunggu dengan tenang di taman belakang gedung, seperti yang disepakati. Suasana sunyi. Hanya suara daun kering yang jatuh dan langkah petugas keamanan yang mondar-mandir dari kejauhan. Jantungnya berdegup pelan namun pasti. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, malam ini akan ada sesuatu yang berubah. Tak lama kemudian, langkah sepatu kulit terdengar mendekat. Rani menoleh. Herr Klaus datang mengenakan pakaian kasual, jauh dari sosok korporat yang biasanya ia tampilkan. Senyumnya tenang, tapi sorot matanya serius. "Terima kasih sudah menunggu," ucapnya. Kali ini dengan bahasa Indonesia yang lebih rapi. Rupanya ia berusaha keras menyesuaikan diri. Rani berdiri, menunduk sopan. "Saya juga berterima kasih karena diberi kesempatan bicara." Mereka duduk di bangku kayu panjang yang menghadap taman kecil. Suasana hening beberapa saat, hingga Klaus mengeluarkan sebuah foto dari dalam map kulitnya. Ia serahkan pada Rani. "Apakah kamu kenal pria ini?" Rani menatap foto itu lama. Matanya memanas. Tenggorokannya tercekat. Itu adalah foto lama. Foto sang ayah, Hendra Mahesa, sedang berjabat tangan dengan seorang pria bule yang jauh lebih muda dari Klaus sekarang. Di belakangnya ada logo bertuliskan, Mahesa Richter Agritech Partnership, 1998. Tangan Rani gemetar. Air matanya jatuh perlahan.
Dari mana Anda dapat ini? Tanyanya pelan. Klaus menghela napas. Ayahku. Dia adalah teman bisnis ayahmu dulu. Mereka membangun perusahaan agrikultur lintas negara. Tapi setelah krisis moneter tahun 2000-an, hubungan mereka terputus. Aku baru tahu tahun lalu, dari berkas-berkas warisan ayahku, bahwa partnernya dari Indonesia adalah Hendra Mahesa. Saat aku datang ke sini dan mendengar namamu, aku curiga. Dan setelah melihat wajahmu, aku yakin, kamu anak dari pria yang sangat dihormati ayahku. Rani tak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan berhenti. Semua luka yang selama ini ia pendam, malam ini terbuka, bukan untuk dilukai lagi, tapi untuk disembuhkan. Ayah saya meninggal dalam tekanan yang sangat berat, ucap Rani akhirnya. Suaranya serak. Ia difitnah menyelewengkan dana perusahaan. Setelah itu, semua aset dibekukan. Kami diusir dari rumah. Ibu saya jatuh sakit karena depresi. Kami terpuruk. Saya tidak tahu siapa yang menjatuhkannya. Saya hanya tahu, semuanya hancur dalam semalam. Klaus mengangguk pelan. Matanya tampak berkaca. Aku tidak tahu soal itu. Tapi setelah bertemu kamu, aku punya alasan untuk mencari tahu lebih dalam. Rani menggeleng pelan. Sudah terlambat. Saya tidak butuh balas dendam. Saya hanya ingin hidup tenang. Itu saja. Tapi kamu tidak bisa lari dari siapa dirimu sebenarnya. Rani, balas Klaus lembut. Kamu bukan gadis biasa. Kamu punya darah seorang pemimpin. Aku lihat itu dari caramu berbicara, dari ketenanganmu menghadapi hinaan, dari keberanianmu menjaga harga diri tanpa harus menyombongkan kemampuanmu. Rani menunduk. Suara hatinya bising. Antara ingin percaya, atau tetap melindungi dirinya dari harapan yang bisa menyakitkan lagi. Klaus melanjutkan. Aku tidak akan memaksa, tapi aku ingin bantu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya. Ini bukan kebetulan. Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Rani menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang melihatnya, bukan sebagai beban, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai gadis OB yang menyamar, tapi sebagai manusia. Sebagai pribadi. Terima kasih, Herr Klaus. Ucapnya lirih. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya akan berpikir. Saya akan menata hati saya dulu. Klaus mengangguk. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Tapi jika kamu siap, aku akan membantumu menggali apa yang benar. Dan mengembalikan apa yang pernah jadi milik keluargamu. Rani mengangguk perlahan. Ia berdiri, menatap langit malam yang mulai gelap. Angin bertiup lembut, dan di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar. Bukan ketakutan, tapi keberanian. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, malam ini, ia tak lagi sendiri. Dan jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu, doanya selama ini ternyata tidak pernah sia-sia. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Kalau ini jalan MU, aku akan melangkah. Meskipun pelan, tapi aku ingin kuat. 2 hari setelah pertemuan rahasia itu, langkah Rani tak lagi seterhuyung dulu. Masih pelan, masih tenang. Tapi kini matanya tak lagi memandang ke bawah. Ada keteguhan baru yang tumbuh di balik sorot matanya. Seolah beban yang selama ini menindih pundaknya perlahan mulai terangkat, meski belum seluruhnya. Herr Klaus menghubunginya lagi. Kali ini melalui pesan pribadi yang sangat singkat. Aku menemukan sesuatu. Kita harus bicara. Tapi tidak di kantor. Petang itu, mereka bertemu di sebuah kafe tua di daerah Cikini. Tempat yang sepi. Dindingnya dipenuhi rak buku dan lampu gantung berwarna kuning temaram. Klaus sudah menunggu di pojok ruangan dengan map tebal di depannya. Duduklah, Rani. Yang akan kamu dengar, tidak mudah, ucap Klaus. Rani menarik napas dalam. Ia tahu, hatinya harus siap. Sudah terlalu lama ia hidup dalam gelapnya teka-teki yang tak pernah diberi jawaban. Kini saatnya menyalakan cahaya. Walau sinarnya mungkin menyakitkan. Klaus membuka map itu,
menampilkan salinan dokumen hukum, beberapa salinan rekening, serta bukti email korespondensi lama antara dua orang, Hendra Mahesa, ayah Rani, dan seorang pria bernama Bambang Gunawan, yang tak lain adalah direktur utama tempat Rani bekerja sekarang. Rani terpaku. Tangan dan bibirnya gemetar. "Ini, benar?" bisiknya. Klaus mengangguk. "Ayahmu dan Pak Bambang dulu adalah rekan bisnis di bawah perusahaan yang dibangun bersama ayahku. Tapi setelah krisis, ayahmu difitnah telah menyalahgunakan dana. Semua tuduhan datang dari satu orang, Bambang Gunawan." Klaus membalik halaman lain. Ada surat elektronik berisi percakapan curang, mengatur agar tanggung jawab keuangan dialihkan ke Hendra Mahesa, dengan imbalan saham mayoritas jatuh ke tangan Bambang. Dan yang lebih kejam, seluruh dokumen ditandatangani di atas nama palsu dengan stempel legal fiktif, dibuat di bawah tekanan saat Hendra dalam keadaan terguncang karena sakit istrinya. "Ini bukan hanya pengkhianatan bisnis," ucap Klaus. Suaranya mulai bergetar. "Ini perampokan yang meruntuhkan hidup seseorang." Rani tak sanggup berkata-kata. Dunianya seakan berputar. Ia menggenggam map itu erat-erat, seakan takut semuanya menguap. Ia membayangkan wajah ayahnya yang dulu selalu tampak tenang meski dikejar utang, memikul rasa malu, dan akhirnya pergi dalam keadaan penuh luka. Selama ini, ternyata bukan takdir yang menjatuhkannya, tapi pengkhianatan dari orang yang dipercaya. Beberapa jam kemudian, Rani berdiri sendirian di halte dekat tempat kosnya. Langit mendung, jalanan basah, dan matanya sembab. Ia menatap jauh ke arah kota yang bersinar, tapi hatinya seperti tersesat. Ia tak tahu harus bagaimana. Tapi satu hal yang ia yakini, Allah tidak mempertemukannya dengan kebenaran ini tanpa maksud. Keesokan paginya, kantor seakan kembali normal. Tak ada yang berubah dari luar. Karyawan tertawa. Rapat berjalan, aroma kopi menyebar dari pantry. Tapi di dalam hati Rani, badai mulai mengguncang. Ia masuk kerja seperti biasa, menyapu lantai dan mengepel lorong. Tapi kini, setiap kali ia melewati ruang direktur, dadanya sesak. Ia tak bisa melihat Pak Bambang seperti dulu. Wajah yang dulunya bagai tembok yang tak pernah retak, kini tampak berbeda di matanya, seperti topeng yang bisa terkelupas kapan saja. Saat jam istirahat, Rani dipanggil secara mendadak ke ruang rapat kecil oleh asisten direktur. Katanya, Pak Bambang ingin berbicara empat mata. Rani masuk dengan tenang, menyembunyikan guncangan di dadanya. "Duduk, Rani," ucap Pak Bambang datar. "Tak ada basa-basi. Saya dengar kamu dekat dengan Herr Klaus." "Ya, Pak. Kami pernah berbincang," jawab Rani sopan. Pak Bambang menatapnya dalam-dalam. "Saya harap kamu tahu batas. Jangan berpikir karena dia bersikap baik, kamu bisa bermimpi lebih tinggi dari tempatmu sekarang. Di dunia ini, semua orang harus tahu posisinya." Kata-kata itu menampar. Tapi Rani tetap tenang. Ia hanya menjawab, "Justru karena saya tahu posisi saya tak pernah melangkah di luar garis. Tapi kadang, garis itu dibuat untuk menutupi apa yang sebenarnya harus terlihat." Pak Bambang sempat terdiam. Sejenak sorot matanya berubah. Ia sadar, gadis ini tahu sesuatu. Tapi ia belum tahu sejauh mana. Malam harinya, Rani kembali bertemu dengan Klaus. Mereka duduk di trotoar panjang depan gedung tua. Klaus menunjukkan satu dokumen terakhir. Surat asli yang ditulis ayah Rani sebelum wafat. Surat itu ditujukan kepada siapapun yang suatu saat menemukan kebenaran. "Jika kau membaca ini, berarti kau sudah tahu siapa yang menghancurkan hidup kami. Jangan balas dengan kebencian, tapi bukalah mata mereka. Biarkan dunia tahu. Biarkan hati mereka yang menentukan sendiri apa artinya kebenaran." Air mata Rani tumpah tanpa bisa ditahan. Surat itu ditulis ayahnya dengan tangan gemetar. Tapi setiap kata mengandung keteguhan dan cinta seorang ayah kepada putrinya. "Ya Allah," ucap Rani lirih. "Aku bersaksi, ayahku tidak bersalah." Dan malam itu, langit seperti ikut menangis bersamanya. Tapi di balik tetesan air mata, ada api kecil yang menyala di dalam dada Rani.
Ia bukan lagi gadis OB yang bisa diinjak dan dihina. Ia adalah pewaris harga diri dan kebenaran yang selama ini dikubur hidup-hidup. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung seperti pertanda buruk. Tapi mendung yang paling pekat justru menyelimuti kantor tempat Rani bekerja. Tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi badai akan datang, bukan dari luar, melainkan dari dalam dinding megah yang selama ini menyimpan rahasia busuk selama bertahun-tahun. Rani datang lebih pagi dari biasanya. Hari itu ia tidak hanya membawa alat pel dan sapu, tapi juga keberanian. Di dalam tas kecilnya, tersimpan salinan dokumen-dokumen yang diserahkan Herr Klaus semalam. Semua bukti pengkhianatan yang dilakukan Pak Bambang terhadap ayahnya, Hendra Mahesa. Setiap lembar adalah luka, namun juga senjata. Dan ia tak akan diam lagi. Namun langkah Rani tidak berjalan mulus. Beberapa staf senior seperti Nadia dan Pak Bayu tampak mulai bersikap dingin padanya. Bahkan ada yang terang-terangan membuang muka saat ia menyapa. Rani tahu, sesuatu sedang direncanakan di balik punggungnya. Ia bisa merasakannya. Dugaannya terbukti. Jam 9 pagi, ia dipanggil secara resmi ke ruang HR. Kali ini bukan hanya kepala HR yang menunggu, tapi juga Pak Bambang sendiri. Wajah pria itu tenang, tapi matanya menyimpan kegelapan. Di atas meja, sudah tersedia surat peringatan. "Rani," ujar Pak Bambang, suaranya dingin dan datar. "Kami menerima laporan bahwa kamu menggunakan fasilitas perusahaan untuk urusan pribadi. Kamu juga terbukti membocorkan informasi kepada pihak eksternal, yang dalam hal ini adalah Herr Klaus." Rani mengerutkan kening. "Itu tidak benar, Pak. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas perusahaan untuk..." "Tidak perlu membela diri," potong Pak Bambang cepat. "Kita ingin menyelesaikan ini dengan damai. Kamu bisa memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela, atau kami akan melanjutkan ke jalur hukum dan mencatatkan pelanggaran ini ke dalam sistem ketenagakerjaan nasional." Ancaman itu menusuk seperti paku panas di dada. Rani tidak takut kehilangan pekerjaan, tapi ia tahu, jika ia menyerah hari ini, kebenaran yang telah diperjuangkan ayahnya akan terkubur untuk selamanya. Ia membuka tasnya perlahan, mengeluarkan map kecil berisi fotokopi dokumen. Diletakkannya di atas meja dengan tangan yang tidak lagi gemetar. "Sebelum saya menjawab, saya ingin menyerahkan ini," ucap Rani dengan suara yang terdengar begitu tegas. "Ini salinan semua bukti pengalihan dana perusahaan Mahesa Richter secara ilegal ke rekening pribadi Bapak. Tanda tangan, stempel fiktif, hingga percakapan email yang menjebak ayah saya." Ruangan mendadak sunyi. Kepala HR menatap bingung. Pak Bambang berubah pucat. Tangannya mengepal. "Apa maksudmu ini?" Suaranya meninggi. "Maksud saya," lanjut Rani dengan suara yang tetap tenang, "saya tidak akan diam ketika harga diri ayah saya diinjak. Saya sudah cukup lama menyaksikan kebusukan ini tanpa bisa bicara. Tapi hari ini saya tidak sendiri. Investor yang Bapak pikir bisa dikendalikan, justru kini ada di pihak saya." Pak Bambang berdiri dari kursinya. Wajahnya merah. "Berani sekali kamu. Siapa kamu sebenarnya?" "Saya." Rani menatap lurus ke matanya. "Saya adalah putri dari Hendra Mahesa, pendiri sah perusahaan agrikultur yang pernah Bapak rampas dengan cara kotor. Dan sekarang, saya hanya ingin keadilan." Pak Bambang membalikkan tubuh, memukul meja dengan keras. "Kamu pikir dengan semua ini kamu bisa ambil alih? Dunia ini bukan milik orang naif macam kamu." Kepala HR tampak panik. Beberapa staf HR lain mulai berdatangan karena mendengar keributan. Tapi sebelum suasana makin panas, pintu ruangan terbuka pelan. Seorang pria tinggi berjas elegan masuk dengan tenang. "Herr Klaus." Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di depan pintu, menyaksikan seluruh percakapan terakhir tanpa suara. "Aku kira waktuku datang tepat," ujarnya pelan. "Aku sudah dengar cukup." Pak Bambang terdiam. Ekspresinya berubah menjadi cemas. Klaus melangkah ke depan, berdiri di samping Rani. "Perusahaan ini akan segera dalam proses audit menyeluruh. Dan saya pribadi akan merekomendasikan penggantian seluruh jajaran manajemen yang terlibat dalam kasus penggelapan masa lalu.
Termasuk Anda, Pak Bambang. Apa hak Anda? Tanya Bambang dengan suara nyaris bergetar. Hak saya. Klaus mengangkat alis. Saya sekarang pemegang saham mayoritas setelah pembelian 60% aset perusahaan ini. Dan saya sudah cukup melihat siapa yang pantas dan tidak pantas memimpin di sini. Ruangan berguncang oleh keheningan yang sangat tebal. Pak Bambang akhirnya duduk kembali. Tak lagi berkata apa-apa. Kepala HR menunduk dalam diam. Paham bahwa kekuasaan telah bergeser dalam sekejap. Rani berdiri tegak. Matanya tak lagi berkaca. Hari ini, suara yang selama ini dibungkam, akhirnya bergema. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang kini cerah. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Engkau tak pernah tidur. Aku tahu, ini semua bukan karena aku hebat. Tapi karena engkau tunjukkan bahwa kebenaran tak akan selamanya dikubur. Hari itu, bukan hanya reputasi yang runtuh, tapi juga tembok ketidakadilan yang selama ini berdiri di atas penderitaan orang baik. Dan Rani, gadis OB yang selama ini dihina dan diinjak, berdiri sebagai simbol bahwa harga diri tak bisa dipadamkan oleh sistem sekejam apapun. Seminggu setelah pertikaian di ruang HR yang mengubah segalanya, kantor itu tak lagi sama. Nama Rani yang dulu hanya hidup di balik jadwal bersih-bersih, kini bergaung di setiap sudut ruangan. Bukan sebagai bahan olok-olok, tapi sebagai simbol keberanian. Sebagai suara yang selama ini dibungkam oleh sistem dan ego. Pak Bambang diberhentikan dari jabatannya. Tidak dengan gegap gempita, tapi dengan sunyi yang memalukan. Berita penggelapan dana dan pemalsuan dokumen masa lalu mulai tersebar, terutama setelah Herr Klaus menyerahkan semua dokumen kepada auditor independen dan menyerahkan kasus itu kepada pengacara perusahaan di Jerman. Para staf yang dulu melindungi kebusukan itu mulai mundur satu persatu. Tak ada yang menyangka, seorang gadis OB mampu membuka kotak Pandora yang telah mereka jaga dengan penuh ketamakan. Namun perubahan sejati bukan terjadi di meja direksi, tapi di hati manusia. Termasuk hati para pegawai yang selama ini ikut-ikutan menginjak Rani hanya karena statusnya. Hari Senin pagi, sebuah pengumuman resmi dikirim ke seluruh karyawan. Semua staf diminta hadir dalam pertemuan bersama investor utama di aula lantai 2 pukul 10 pagi. Wajib. Ruangan penuh. Rani berdiri di balik panggung kecil bersama Herr Klaus. Semua mata tertuju padanya. Nadia, Dita, Andri, Pak Bayu, semua hadir. Tak satu pun dari mereka bersuara. Klaus mengambil mikrofon terlebih dahulu. Suaranya tegas, namun hangat. Beberapa dari Anda mungkin masih bertanya-tanya, kenapa saya begitu peduli pada satu gadis OB bernama Rani? Maka hari ini, saya ingin menjawab pertanyaan itu, bukan dengan laporan, tapi dengan kenyataan. Ia menoleh ke arah Rani. Silakan, Rani. Ini waktumu. Rani maju perlahan. Langkahnya pasti. Di tangannya tak ada catatan. Yang dibawanya hanya kejujuran dan keberanian yang dipupuk dari luka dan kesabaran selama bertahun-tahun. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap wajah-wajah yang pernah menghina, menertawakan, bahkan melukai. Tapi hari ini, ia memilih tidak membalas. Saya hanyalah anak dari seorang pria jujur yang dihancurkan oleh sistem. Ayah saya, Hendra Mahesa, dulu membangun perusahaan ini dari nol bersama keluarga besar Richter. Tapi karena satu pengkhianatan, hidup kami hancur. Saya, yang tadinya kuliah di Berlin dengan beasiswa penuh, harus pulang dan mengurus ibu saya yang sakit. Lalu wafat karena tak kuat menanggung beban hidup yang tak adil. Ia berhenti sebentar. Ruangan sunyi. Beberapa mata mulai berkaca. Lalu saya melamar sebagai OB di perusahaan ini. Bukan karena saya ingin merendahkan diri, tapi karena saya perlu bertahan. Dan saya pikir, tak ada pekerjaan yang hina jika dilakukan dengan jujur. Suara Rani mulai bergetar. Tapi ia tak berhenti. Tapi selama saya di sini, saya bukan hanya membersihkan lantai. Saya juga membersihkan luka-luka saya, membersihkan amarah saya, dan membersihkan harga diri saya yang sempat dikira hilang. Tiba-tiba, Nadia berdiri. Ia menunduk dalam-dalam. Rani, maafkan aku.
Aku ikut-ikutan menghina kamu. Tapi sekarang aku sadar. Kamulah orang yang paling kuat di antara kami semua. Lalu Dita menyusul. Aku juga. Aku malu. Satu persatu orang berdiri. Beberapa menangis. Beberapa menepuk tangan perlahan. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika kepala HR, yang selama ini hanya diam, maju ke depan dan menyerahkan surat pengunduran dirinya. Saya gagal menjalankan keadilan. Dan saya sadar, dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Rani. Rani meneteskan air mata. Tapi kali ini, bukan karena sakit. Melainkan karena hatinya akhirnya merasakan satu hal yang sudah lama ia lupa rasanya. Dihargai. Beberapa minggu kemudian, sebuah pengumuman besar dipublikasikan secara resmi. PT Mahesa Richter Agritech akan membuka cabang baru dengan manajemen bersih dan nilai-nilai transparansi. Posisi pemimpin proyek dipercayakan kepada Rani Mahesa. Kini, Rani tak lagi mengenakan seragam OB. Tapi ia tidak lupa asalnya. Bahkan, ia memutuskan tetap datang setiap pagi lebih awal, menyapa satpam, berbicara dengan OB lain, dan membersihkan mejanya sendiri. Di ruang kerjanya yang baru, tak ada kemewahan. Hanya meja kayu sederhana, satu pot kecil berisi tanaman, dan foto mendiang ayah dan ibunya. Di atas mejanya, tertempel kalimat yang dulu ia baca dari catatan ibunya. Jika hidup memaksamu menunduk, jangan lupa bahwa menunduk bukan berarti kalah, tapi sedang bersiap untuk melompat lebih tinggi. Dan saat itu tiba, lompatlah dengan rendah hati. Suatu sore, Rani berdiri di balkon kantornya yang menghadap ke arah kota. Senja menari di langit, angin bertiup pelan, dan di dalam hatinya, ada bisikan yang ia panjatkan perlahan. Ya Allah, Engkau yang membawaku ke titik ini. Aku tahu semua ini bukan milikku. Tapi aku janji, akan kujaga dengan jujur, akan kupimpin dengan hati. Dan dengan senyuman kecil, ia menatap masa depan yang kini terbuka luas. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pemimpin, yang ditempa dari luka, dilahirkan dari sabar, dan tumbuh karena rahmat dari Sang Pemilik segala takdir.